Yang saya hormati Bapak Anwar Rosid selaku Kepala Dusun, hadir Boten? Tidak. Yang saya hormati Bapak Darsono selaku Ketua RW 01. Yang saya hormati Bapak Adi selaku Ketua RT 04. Yang saya hormati warga Melatian 04 RW 01. Yang saya cintai dan saya banggakan. Tidak lupa kepada kru huru hara yang menyediakan kita makan nanti ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara halal bihalal. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua sambutan. Yang pertama sambutan akan diwakilkan kepada ketua panitia sekaligus ketua RT ya. Terus yang ketiga adalah pokok bahasan kita halal bihalal hari ini. Yang keempat istirahat, makan bersama, dan yang terakhir adalah penutup doa. Marilah untuk acara hari ini kita bersama, kita awali dengan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan. Marilah kita sambut kepada Ketua Bapak RT 04 RW 01. Hormat Bapak RW 01 Bapak Darsono dan Bapak Ahmad Budiono sebagai Ketua Pok Darwis dan juga sesepuh warga RT 04 RW 01 dan juga seluruh warga yang ada di sini. Terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan untuk acara halal bihalal ini. Semoga acara halal bihalal ini dapat mempererat tali silaturahmi kita, karena dari tahun-tahun sebelumnya mungkin belum ada. Makanya dari ini kita dari RT 04 RW 01 dari panitia mengadakan acara halal bihalal. Maka dari itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah hadir di sini, meluangkan waktunya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini dalam suatu yang hikmat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata dari panjenengan semua yang kurang berkenan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RT 04 dengan keadaan sehat, selamat, bagas waras, rezekinya melimpah. Amin. Dengan ini saya hanya bisa menyampaikan sedikit uni-uni di wilayah RT 4. Semoga warga RT 4 dilindungi yang kuasa, diselamatkan dari malabaya yang ada tahun-tahun ini yang kita rasakan. Sudah COVID sudah tidak ada. Maka dengan ini saya pribadi sebagai RW 1, apabila saya kurang melayani bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang di wilayah RT 04, saya pribadi minta maaf sebesar-besarnya dalam rangka halal bihalal ini dengan kesuksesan Pak Adi yang telah mengadakan kerukunan di wilayah RT 04. Semoga acara ini bisa berlanjut di hari kemudian, di tahun kemudian dalam keadaan sehat selamat. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Sumberjo. Mudah-mudahan untuk acara ini menjadi hikmah untuk kita semua. Dan saya sangat salut sekali kepada Bapak RT termuda
di RW 01 ya. Tentunya bisa mengadakan halal bihalal ini, insya Allah bisa merukunkan semua warga yang ada di RT 04. Mudah-mudahan untuk RW 1 dari RT 01 sampai 03 mudah-mudahan juga ikut seperti RT 04. Amin Allahumma. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya semua Bapak Ibu, adik dan Mas yang mau meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Mudah-mudahan dengan semua diberi kenikmatan, keselamatan, kesehatan, rezeki yang lancar. Amin. Saya rasa itu saja untuk ulasan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Darsono selaku RW 1 ya, saya ucapkan terima kasih telah hadir di mimbar dalam acara halal bihalal khusus warga Melaten RT 4 RW 1. Kemudian kepada pencetus Bapak RT 4 Bapak Adi Setiawan juga beserta staf, kami ucapkan terima kasih juga yang telah merancang kemudian mencetuskan kemudian melakukan aksi daripada halal bihalal di warga RT 04 ini ya. Kemudian ini merupakan suatu pelopor pertama bahwa di Dukuh Melaten ini ada acara halal bihalal dan itu dipelopori oleh RT 04. Tepuk tangan semuanya khusus untuk RT 04. Kemudian selanjutnya sebelum saya berbicara lebih lagi, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu semuanya untuk membaca surat Al-Fatihah ya, agar kita semua bisa mendapat ridho dari Allah Ta'ala dan mendapat ketenangan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin ya Allah. Sebelum saya melanjutkan kalimat-kalimat saya ingin bertanya terlebih dahulu. Pertanyaan ini ringan ya. Kenapa di negara-negara Arab itu tidak ada halal bihalal, kemudian di negara Jazirah Arab sampai Yaman dan Yerusalem itu tidak ada halal bihalal? Coba bisa dijawab. Ada yang tahu? Nggak ada ya. Kenapa cuma di Indonesia saja yang ada halal bihalal? Perlu diketahui bahwa halal bihalal itu ada sejarah tersendiri khusus bagi warga negara Indonesia, dan itu hanya dimiliki oleh warga Indonesia satu-satunya di dunia. Awal cerita ketika itu di tahun 1948 itu pemerintahan itu sedang dipimpin oleh Presiden Bapak Proklamator, yaitu Bapak Soekarno Hatta, Bung Karno atau yang lebih dikenal dengan Bung Karno. Keadaan pada saat tahun 1948 itu era politik pada saat itu sedang kacau, sedang saling bertikai satu sama lain, sehingga tidak terjadinya perwujudan kedamaian. Di sisi lain sudah kacau dan carut marut, kemudian ada pemberontakan di sana sini. Kemudian Bapak Soekarno itu bingung, sebagai pemimpin bingung. Rakyatnya pada berontak, terus pada demo, terus elit politik mencari menangnya sendiri, sehingga tidak adanya temu ataupun titik solusi yang bisa menimbulkan kedamaian di warga masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian Bapak Bung Karno itu memanggil, karena Bapak Bung Karno itu adalah beliau juga agama Islam juga ya, kemudian di bangsa
Indonesia pada saat itu ada tokoh ulama besar, yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliau tokoh ulama besar sekaligus tokoh NU pada saat itu. Kemudian Bung Karno bercerita tentang keluh kesah rakyat dan elit politik yang sedang terjadi pada saat itu. Nah, kemudian jawabnya Kiai Haji Wahab Hasbullah tersebut, itu harus ada titik temu dengan cara silaturahim. Kemudian bertepatan pada saat itu menjelang Idul Fitri. Jadi momen-momen silaturahim itu sangat dibutuhkan dan itu juru yang paling ampuh seperti itu. Nah, kemudian Bapak Soekarno itu berkomentar seperti ini. Saya tidak ingin diadakan silaturahim. Maksudnya seperti ini. Istilah silaturahim itu sudah biasa. Bagi bangsa Indonesia itu sudah biasa. Artinya silaturahim itu harus diganti dengan istilah yang lain, tetapi tidak keluar dari makna silaturahim itu sendiri. Nah, kemudian Bapak Kiai Haji Abdul Wahab itu menjawab, oke, kalau begitu Bapak, nanti pada saat setelah Idul Fitri seminggu, nanti tolong dikumpulkan para elit politik beserta warga negara, dikumpulkan di Istana Negara pada saat itu. Kemudian silaturahim itu diganti dengan label yang namanya halal bihalal. Adapun permasalahan pada saat itu adalah untuk menyelesaikan pertikaian di antara elit politik tersebut. Nah, dengan cara apa? Dengan cara saling memaafkan, seperti itu ya. Nah, kemudian juga adanya pembebasan dari kesalahan-kesalahan pada saat itu, salah paham antara elit politik dengan warga ataupun dengan mahasiswa yang melakukan demo pada saat itu, akhirnya dirangkul menjadi satu. Dari semua komponen itu dirangkul menjadi satu, kemudian tercipta yang namanya acara halal bihalal. Itulah pencetus otak pertama di negara Indonesia itu yang mengadakan halal bihalal itu adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Hingga seterusnya dari tahun ke tahun selalu diikuti oleh bangsa kita, kemudian menjadi tradisi sampai sekarang. Adapun makna dari tradisi halal bihalal itu adalah untuk saling memaafkan di antara komponen-komponen yang berbeda, di antara hati-hati yang berbeda. Ada hati yang damai, ada hati yang kurang damai dan lain sebagainya. Itu disatu padukan supaya kita itu bisa menjadi lebih bersaudara lagi, bisa lebih bersahabat lagi, bisa lebih menghargai satu sama lain lagi. Itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua adalah pembebasan dari kesalahan-kesalahan antar sesama manusia yang selama ini kita lakukan. Seperti itu ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Semoga paham. Dan kemudian untuk acara di halal bihalal di Dukuh Melaten RT 4 RW 1 ini, yang saya harapkan juga sama, kita mengikuti sejarah daripada Soekarno-Hatta dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang sudah kita lestarikan sampai sekarang. Ini wajib kita dukung dan wajib kita lestarikan sampai tahun-tahun berikutnya supaya kita menjadi manusia yang lebih mempunyai jiwa pemaaf, yang punya hati nurani, juga legowo, dan artinya kemudian kita menjadi manusia yang lebih dewasa seperti itu. Ketika kita menjadi manusia yang seperti anak-anak kecil saling bertikai sana sini, itu tidak ada ujung-ujungnya. Seperti ya, setuju ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kemudian satu lagi saya ingin bertanya, siapa di antara ibu-ibu dulu ya, Ibu Ika ya. Saya mau bertanya dengan Ibu Ika.
pernahkah Ibu Ika menanam sebuah pohon mangga? Nggak pernah ya? Oke, nggak pernah. Kemudian saya untuk yang prianya, saya untuk mewakili yaitu Bapak Slamet. Tolong dijawab ya Bapak Slamet ya. Pernahkah Bapak Slamet menanam pohon bengkoang? Tidak pernah. Oke. Ketika ada seseorang yang tidak pernah menanam pohon mangga ataupun pohon bengkoang, di sisi lain di belahan dunia yang lain ada yang menanam pohon mangga, juga ada yang menanam pohon bengkoang, kan seperti itu. Nah, kemudian ketika mereka menanam, logikanya kan mereka panen, seperti itu ya Mbak ya, panen, makan buah mangga ataupun makan buah bengkoang. Nah, bagaimana ketika seseorang tidak menanam apapun, apa yang kita panen? Coba, logikanya gimana? Panen nggak kira-kira? Menurut logika, gimana Pak RW? Jelas panen ya. Nah, itu bahasa apa ya, umum, bahasa umum. Tetapi dalam bahasa halal bihalal itu lain Pak, lain. Nah, kita itu tidak menanam, kita itu tidak mencetuskan halal bihalal itu. Kita tidak tahu kita ada halal bihalal dan acara tersebut. Berarti kita itu kan tidak menanam ya Pak ya. Tetapi kita itu bisa memakannya, bisa merasakan manfaatnya. Itulah hebatnya ulama-ulama pada zaman dulu. Dan tepuk tangan untuk ulama besar kita, almarhum Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Semoga beliau dapat pahala di sisi Allah yang sebesar-besarnya. Nah, seperti pada saat kita ini berbeda-beda, seperti ada laki-laki, ada perempuan, pikiran-pikiran kita itu bermacam-macam. Ada pikiran kita timbul rasa iri, ada damai, juga ada yang jengkel satu sama lain. Itu dijadikan satu di dalam forum yang namanya acara halal bihalal. Itu saya mengandaikan seperti kita itu makan rujak. Kita tidak punya buah mangga, kita tidak punya kita tidak punya menanam buah mangga ataupun menanam buah bengkoang, tetapi kita bisa merasakan buah mangga ataupun buah bengkoang itu dalam satu wadah yang beraneka macam ragam di dalam halal bihalal ini. Itulah rujak kedamaian menurut saya, rujak ketentraman, rujak kesejahteraan, juga rujak kerukunan antar umat. Seperti itu ya Bapak-bapak. Kemudian ada rujak-rujak yang lain. Oke, kiranya sampai sini penguraian yang bisa saya sampaikan supaya bisa lebih dimengerti, supaya bisa lebih dipahami. Mari kita wujudkan lingkungan yang rukun, damai, walaupun itu ada gejolak hati, walaupun itu ada gejolak yang lain ingin disampaikan ataupun usulan-usulan yang ingin disampaikan. Tolong, kalau usulan-usulan itu mengarah kepada perceraian ataupun mengganggu kredibilitas kerukunan, tolong ditahan terlebih dahulu. Karena apa? Ini sifatnya acara halal bihalal untuk menyatukan hati kita bersama. Jadi tidak ada usulan-usulan yang mengakibatkan bisa mencoreng daripada nama halal bihalal tersebut. Kita itu saudara semua, kita saling mengasihi dan saling menyayangi, kita bersaudara. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Halal bihalal tahun 1943 Hijriah. Warga Melaten RT 0104 RW 01 Sumberjo Kalimu Kendal. Dengan silaturahmi kita berkuat kerukunan warga. Karena kita akan mengadakan istirahat sebentar ya Bu, Bapak. Silahkan menuju ke tempat masing-masing. Antri nggih. Tapi mohon maaf, nanti sebelum penutupan jangan bubar dulu ya Bu. Bapak yang depan, Pak RT. Bapak RT dimulai dulu.
Hup. Net jalan tol lagi lu. Tolong jelek ya. Ya iya jalan. Dalam. Mbak. Mak. Adias. Main nyanyi, Po. Terus kartu. Ya Habibullah. Mbak satu mbak. Makanannya enak loh. Gratis. Kamu kamu kak. Kamu lu. Monggo Bapak RW, Bapak RT, Bapak Budi silakan di depan. Monggo Bapak. Perkuat kerukunan warga. Monggo. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salat